Anda masih di Muslim Update Ajwa TV bersama dengan saya Sheila Paladraf. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Muklis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Muklis, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Semoga Mbak Sheila dan teman-teman di studio serta pemirsa Ajwa TV selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Baik, langsung saja kita melanjutkan informasi selanjutnya. Pemirsa, menolak diminta cerai, seorang pria nekat membunuh istrinya. Sang istri tewas di tempat akibat tusukan senjata tajam. Pria asal desa Pondok Labu, Pamanukan Selatan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, memilih hidup di balik jeruji besi daripada mengabulkan permintaan cerai dari istrinya. Tersangka berusia 36 tahun ditangkap Satreskrim Polres Kota Baru karena dengan keji membunuh istrinya dengan senjata tajam pada 16 Juni 2021. Sang istri tewas di tempat akibat 2 luka tusuk di bagian dada. Malam harinya terjadi cekcok keluarga antara pelaku dan korban. Jadi cekcok keluarga itu terjadi pada saat pukul 2 pagi. Kita identifikasi ada 2 tusukan yang memang mematikan di tubuh korban. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Astagfirullah, percekcokan yang semestinya jadi hal yang lumrah dalam sebuah kehidupan berumah tangga justru berujung maut. Dan semoga tidak ada lagi orang-orang yang menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dengan kekerasan. Nah, Ustaz, ini yang saya mau tanyakan, ini pandangan Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga tuh seperti apa sih Ustaz? Dan di dalam Islam sendiri, jika terjadi cekcok atau pertengkaran antara suami istri, sebaiknya apa yang dilakukan oleh keduanya, Ustaz? Ya, di dalam Islam itu hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar keberpasangan ya, atau yang disebut dengan az-zaujiyah. Jadi laki-laki maupun perempuan itu sama-sama disebut zauj karena dia pasangan ya. Oleh karena itu, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Itu prinsip yang pertama ya, hubungan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, laki-laki itu adalah orang yang paling bertanggung jawab ya terhadap keutuhan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu banyak pesan Al-Quran kepada laki-laki untuk al-mu'asyarah bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Diperintahkan untuk menggauli atau memperlakukan pasangannya atau istrinya itu dengan cara-cara yang ma'ruf ya. Dan seorang suami dengan pasangannya ini juga dalam sebuah rumah tangga itu hendaknya dapat mewujudkan ketentraman ya, dan hubungan itu dibangun atas saling kasih sayang ya, saling mengasihi, lalu kemudian kelembutan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memberikan banyak keteladanan kepada kita dalam kehidupan beliau dan banyak pesan-pesannya, misalnya khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada pasangannya, kepada istrinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya juga sering berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Jadi Nabi berwasiat gitu, berpesan supaya memperlakukan perempuan itu dengan baik ya. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang saya sebutkan tadi. Dan para ulama bersepakat ya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami, maka itu ada yang namanya takzir ya, hukuman. Jadi ini adalah tindakan kriminal ya, baik itu kekerasan dalam bentuk fisik maupun kekerasan dalam bentuk psikis ya. Ada memang ayat yang sering disalahfahami ya, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang didasari atas pemahaman yang keliru itu ya, terutama dalam memahami surat An-Nisa ayat 34 itu ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sini diartikan pemimpin ya, sehingga ada subordinasi laki-laki di situ ya, supremasi. Padahal tidak.
Qawwamun itu lebih mengarah kepada soal tanggung jawab ya. Jadi laki-laki itu yang lebih bertanggung jawab. Nah, di ayat itu juga ada ungkapan yang sering melandasi orang untuk memukul istri ya. Di situ dikatakan kalau Anda mendapati sesuatu yang mengarah kepada kepembangkangan, ketidaktaatan istri kepada suami atau yang disebut dengan nusyuz, maka fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Beri nasihat. Lalu kemudian yang kedua pisah ranjang. Lalu wadribuhun. Nah, di sini diartikan itu memukul. Memukul sehingga secara fisik ya. Padahal itu bisa saja difahami secara metafor ya. Dan kalaupun sampai terjadi secara fisik itu juga dalam beberapa hadis ada keterangannya bahwa pukulan yang dimaksud itu adalah ghair mubarrah, yang tidak menyakitkan ya. Maka tidak boleh memukul bagian-bagian tertentu ya yang menyakiti ya. Bahkan ini lebih bagus difahami secara metafor ya, secara metafor ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang diajarkan Al-Quran dalam memperlakukan perempuan atau istri yang tidak taat ya, tidak langsung main pukul begitu ya. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh apalagi sampai menyakiti bahkan membunuh seperti kasus tadi itu ya. Iya, baik Ustaz. Jadi intinya kita ini khususnya seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga, mereka harus bisa lebih ekstra sabar gitu ya menghadapi istrinya, dan tentunya juga seorang istri jangan memancing amarah suami agar tidak menimbulkan pertikaian.